Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Jumat 10 Maret 2023. Melakukan perbuatan baik demi Tuhan. Matius 25 ayat 31-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ada sebuah stiker tertempel pada mobil bertuliskan, "Lakukanlah tindakan kebaikan acak hari ini." Apakah ini adalah sebuah himbauan yang baik? Tentu saja baik, dan baik di mata Tuhan. Bacaan hari ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita buat bagi orang lain adalah sangat berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan buat orang lain berarti melakukannya untuk Yesus. Seperti yang kita baca, Yesus memuji para pengikut sejatinya yang dipilih oleh Allah karena memenuhi kebutuhannya yang mendesak ketika ia sakit, kelaparan, telanjang, dan dipenjara. Hal ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang percaya sejati. Namun kita perlu mewaspadai beberapa motif tindakan baik justru hanya merupakan usaha jangka pendek demi kepentingan diri orang yang melakukannya. Misalnya demi reputasi diri atau demi disebut sebagai orang baik, bukan lagi demi Tuhan kita Yesus Kristus agar namanya dikenal orang. Kita melakukan kebaikan bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan karena kita adalah anak Tuhan yang baik. Tuhan telah mentransformasi hidup kita sehingga kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Seorang pria sedang menuju kantor tempat ia bekerja. Ketika ia melihat seorang wanita bersamaan menuju ke arah pintu, ia membukakan pintu baginya. Wanita itu kemudian berterima kasih serta berkata, "Anda membukakan pintu bagi saya karena saya seorang wanita yang cantik, bukan?" Pria itu dengan sopan menjawab, "Bukan karena Anda seorang wanita cantik, tetapi karena saya seorang pria yang baik." Demikianlah sepatutnya seorang percaya memahami mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan. Yesus mengingatkan kita agar memberikan perhatian dan pelayanan kepada orang-orang yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan. Mereka itu mewakili Tuhan dalam penjara, dalam ketelanjangan, kelaparan, dan sakit tanpa adanya pengobatan yang memadai. Memberikan perhatian dan melayani mereka tidak mendatangkan keuntungan apa-apa, namun melayani mereka adalah perwujudan akan kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendorong kita untuk melihat sekeliling kita yang dekat dengan kita. Perbuatlah sesuatu yang baik demi Tuhan sendiri. Jika motivasi hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka pelayanan kita akan bertahan lama dan tidak mudah kendor karena banyaknya persoalan yang muncul. Perbuatlah sesuatu yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.